Malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Mas, mau tanya. Sampean headsetnya sampean buka Mbak ben gak sekusek sing ngrungokno kupinge ngesakno loro. Teman-teman itu kalau dengerin kan pakai headset. Nih, Mas. Hah? Nggak pakai headset. Ya udah, jangan deket-deket mulutnya sama HP-nya. Gimana? Biasa Mas, kan bisik-bisik dunia perbabuan. Bisik-bisik. Iya, tapi bisik-bisik ojo sampai kancane kupinge loro ngono lho. Kan kasihan temen-temennya. Gimana? Mau tanya Mas. Lek ganti majikan apa harus nunggu 18 bulan? Sampai nonton konten sebelah ya. Iya. Sampai berapa bulan? Masuk 3. Ini aku cerita sekitar pekerjaanku dulu ya Mas ya. 3 bulan? Sik. Sampai non-ek nyampe dari Hong Kong. Iya. Nah, terus? Taiwan, terus habis gitu ke sini jeglek. Terus rumahnya 4 lantai, jaga orang tua 2. Terus share job ada 2 temannya, jadi pembantunya 3 sama saya. Ya biasalah Mas, share job kan ya seperti itu. Enek sing apik, yo enek sing bernyinyil. Jadinya seperti itu, koyo aku koyo ora patek betah. Solusi Mas. Solusi ya? Ya. Solusi selesaikan sampai finish. Opsi kedua, kupingnya dikandelno. Gak ngurus, penting bayaran. Kuwi totok, ana liyane. Padu nek karo bolone dhewe. Padha Indonesiane to. Ayel-ayelan cangkem ya wis ben tukaran lho, kuat-kuatan lho. Majikan sapa sing ditokno. Nah, sing penting aja sampai sampean sing ngebreak. Oh. Ya dong. Aku mikir kuwi ngono Mas. Iya, kudu ngono. Rapot. Iya, 3 bulan lho sampean rawan. Setahun aja itu jamu mendase. Ya wis ngene, sing mati aku apa awakmu ngono ae lho. Selama pembagian tugas kerjane wis dhewe-dhewe ya wis atos-atosan ae. Nek aku lho ya. Soalnya biasanya sing diplokoto sing paling anyar. Betul, sing paling anyar aku. Ya gak apa-apa, plokoto ayo. Saya gini Mbak, saya kasih pengalaman nih. Saya juga pernah bekerja di Jepang. Sebutannya gemba itu kuli. Nah, di dalam pekerjaan itu, saya sebenarnya mental saya tidak hanya di Jepang. Saya juga di perusahaan saya yang lama itu selalu ingin menunjukkan bahwa saya lebih baik dari kalian. Itu saya, karena di dalam diri terobsesi. Aku kudu luwih saka liyane. Otomatis kalau aku kudu luwih saka liyane, aku kudu ngerjain. Sing A, sing B. Mosok wae kowe gak gelem ngerjain ya enggak. Majikan itu akan melihat dengan sendirinya siapa yang rajin bekerja dan tidak. Ya kan? Nah, di perusahaan Jepang, saya itu staf senior, tapi selalu kebagian tidurnya di garasi, Mbak. Saya staf senior, ya. Di kalangan saya yang paling tua. Bahkan manajernya itu sama saya itu duluan saya masuknya. Tapi saya masih jadi staff. Ini kan penggambaran yang hampir sama seperti sampean. Karena tujuan saya harus bisa jadi manajer. Dan bagaimana jadi manajer? Prestasiku harus tak kejar. Ya kan? Jadi aku selalu pingin terbaik. Giliran waktunya penjualan apa, aku harus menjadi yang terbaik. Dan itu tak raih semua. Dan itu selama 7 tahun, Mbak.
Dan saya dapat, Mbak, reward saya dapat Hong Kong, Shanghai, Beijing 2009. Ya, saya nggak peduli. Orang mau bilang A, bilang B, nggak peduli. Orang hari Minggu teman-teman saya tim kerja belanja ke mall, saya nggak ke rumahnya customer, PDKT. Besoknya penjualan mereka tidak ke teman-teman, tapi ke saya. Pesennya ke saya. Karena hari Minggunya kan udah saya nyolong start. Di saat yang lainnya libur, jalan-jalan. Saya nggak isi bensin 2 liter, naik motor tak datengin customer potensial. Berarti saya effort lebih, Mbak. Sampai belum 2 tahun, masih 3 bulan ya. Aku 7 tahun, Mbak. Aku 7 tahun di perusahaan itu, Mbak. Aku cerita, biar sampean itu punya pandangan dan gambaran. Kita, dia, mereka, saya bukan mereka. Paham kan? Ya kan? Ya. Kamu boleh begitu, kamu boleh begini, itu silahkan. Tapi saya begini, saya harus dapat rapot. Jadi jangan mikir kok koyo kono kerjaannya enak, kene enak. Saya juga kayak gitu. Aku nggak mikir kerjaanmu enak, kerjaanmu enggak. Sing iso tak tandangi. Jadi ketika semuanya iso tak tandangi dan aku jadi yang the best, kabeh tak maki-maki, Mbak. Jadi karena saya selalu dikasih PR bisa menyelesaikan. Nah, oke, itu di perusahaan saya. Nanti endingnya saya ceritain. Berikutnya saya di Jepang, sama. Saya di Jepang masuk ke komunitas baru, kelompok baru, orang-orang Indonesia yang ngajak pindahan rumah. Nah, aku kan pengen didelok. Aku kan pengen kanggo terus, aku pengen digawe terus. Kabeh wis rodok leren, aku jek epok-epoke aku jek ngangkati sing liya-liya nih. Lah, kakak ketua nih sing dadi tim rombongan. Sandro, besok kamu ikut lagi ya. Dari 15 menjadi 8 aku masih ikut. Dari 8 jadi 5 aku masih ikut. Dari 5 diambil 3, aku masih disuruh bantuin yang jadi 3 tadi. Gantiin dia. Dia mau libur. Itu sesederhana. Potong Mas, majikan datang. Ya wes, itu ya. Pahami ya. Oke? Ya wes. Sehat selalu. Oke, bye-bye. Jadi kayak gini loh ya. Kita itu dibenturkan, dihadapkan dengan kenyataan. Lah ternyata kita kalah dengan kenyataan itu. Halo. Dunia itu keras. Bukan hanya manusianya yang keras, tapi dunianya yang keras. Makanya kalau kita keras kepada diri kita, maka dunialah itu menjadi milik kita. Jadi sekali lagi saya buat teman-teman ya, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Pikirkanlah bahwa kalian sudah datang ke Hong Kong. Gusti Allah itu sudah memberikan kalian izin dan kesempatan untuk menjejakkan kaki kalian di Hong Kong. Masa kalian hanya pulang? Come on, ini saya akan sampaikan berulang-ulang kali, bahkan saya akan ceritakan beribu-ribu kali buat teman-teman yang mau nonton. Yang nggak mau nonton ya sudah, nggak apa-apa. Yang mau nge-share silahkan di-share kepada teman-temannya yang lagi lemah mentalnya, lemah syahwat. Jadi lemah daya pikirnya. Makanya saya membutuhkan teman-teman yang strong, yang kuat-kuat itu untuk bercerita di konten saya. Biar mereka bisa ngelihat yang lemah. Dan jangan sampai terjadi ada lagi peristiwa-peristiwa bunuh diri, kabur, stres. Karena tekanan-tekanan yang tidak mampu mereka hadapi. Karena tidak ada orang yang bisa diajak berbicara. Saya boleh diajak berbicara. Ya, mohon dimaafkan kalau misalnya teleponnya belum terangkat. Tetap coba telepon lagi. Ayo kita ngobrol. Ya, sekali lagi buat teman-teman. Ya, kalian terlalu sayang, kalian terlalu hebat, terlalu sayang untuk menyerah sebelum di titik dan di garis finish. Semua orang punya masalah. Jangan beranggapan bahwa masalah kalian adalah masalah yang paling berat di dunia ini. No. Masih banyak orang-orang yang masih menderita. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan diri kita untuk tetap semangat, tetap berjuang,
walaupun hempasan, badai, topan, dan segalanya, ya. Jadilah orang yang kuat. Jangan melihat kiri, kanan, dan atas bawah. Anda adalah Anda sendiri. Kita adalah kita sendiri. Jangan dibandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita bisa lebih dari orang lain, maka kita harus lebih berusaha lagi. Ya. Kembali lagi, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.